Mereka mengusirku, menghina, dan mencaci maki diriku. Mukaku dilempar sampah oleh suamiku, tetapi justru kutemukan buku tabungan ayah yang sudah kusam dan rusak, dan buku kecil yang akan menuntunku menuju rahasia besar. Ketika aku sudah berubah, mulailah saatnya aku balas semua perbuatan mereka. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora? Dimanapun kalian berada, kali ini Rora mengangkat kisah cerita dari kota Semarang, Jawa Tengah. Bantulah channel Rora agar terus berkembang. Dengan support, like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu, kelak aku bisa menceritakan tentang kota tempatmu tinggal. Jangan lupa tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Semoga sahabat Rora semua selalu diberi kesehatan kelancaran dalam usaha dan rizki. Amin. Mari kita ikuti kisahnya. Namaku Rika Rahmani Effendi. Dulu aku percaya bahwa menikah dengan Hendra Wijaya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. 8 tahun lalu, saat aku berusia 24 tahun, dia datang dengan senyum manis, mobil mewah, dan janji akan menjagaku selamanya. Ayahku, almarhum Haji Rahmani Effendi, hanya tersenyum tipis waktu itu. Beliau tak pernah melarang, tapi matanya selalu mengandung kekhawatiran yang tak pernah ia ucapkan. Kini, di usia 32 tahun, rumah mewah di kawasan elit Semarang, Jawa Tengah, yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara. Setiap pagi, suara Nyonya Suryati Wijaya, ibu mertuaku, sudah menggema dari ruang makan. Rika, kopi suamimu mana? Jangan cuma tidur dan malas-malasan seperti benalu, teriaknya sambil mengetuk-ngetuk meja kayu jati. Aku buru-buru turun. Rambut masih acak-acakan, tangan gemetar menuangkan kopi hitam pekat yang ia suka. Hendra sudah duduk di ujung meja, membaca koran sambil mengenakan kemeja rapi kantor. Dulu matanya penuh cinta saat memandangku. Sekarang hanya pandangan datar, seolah aku barang yang sudah kadaluarsa. Pagi, katanya dingin, tanpa menoleh. Aku menjawab pelan, pagi, Mas. Tapi ia tak mendengar, atau pura-pura tak mendengar. Semuanya berubah sejak ayahku meninggal setahun lalu. Rumah ini sebenarnya warisan ayah yang diberikan sebagai mas kawin. Tapi Nyonya Suryati tak pernah puas. Rumah ini terlalu besar untuk kita bertiga. Jual saja. Beli yang lebih kecil di pusat kota. Uangnya buat investasi Hendra naik jabatan, katanya setiap malam. Hendra selalu mengangguk setuju. Iya ma, Rika kan gak ngerti bisnis, biar aku yang urus. Aku cuma diam. Dulu aku kerja di salah satu perusahaan ayah sebagai staf administrasi. Tapi setelah menikah, Nyonya Suryati memaksa aku berhenti. Istrinya manajer harus di rumah, jaga suami, aku patuh. Kini aku hanya ibu rumah tangga yang tak punya tabungan sendiri. Semua kartu kredit atas nama Hendra. Bahkan ponselku, tagihannya dibayar suamiku dengan syarat laporan bulanan ke ibunya. Pagi itu, ketegangan memuncak. Nyonya Suryati meletakkan surat penawaran dari agen properti di meja. Besok, agen datang survei. Rumah ini harus dijual bulan depan. Kamu gak usah ikut campur, Rika. Urusan duit, biar anakku yang tangani. Aku memberanikan diri. Tapi Bu, ini rumah ayah saya. Mas Hendra bilang, dulu ini mas kawin. Ia tertawa sinis. Suaranya seperti belati. Mas kawin, ayahmu sudah mati. Rika, sekarang ini rumah keluarga Wijaya. Jangan sok jadi pewaris. Kamu cuma numpang hidup di sini. Hendra meletakkan korannya keras. Dengar kata ibu, Rika, jangan bikin ribut. Kamu gak bawa apa-apa ke rumah ini selain tubuhmu. Untung aku masih sabar. Air mataku menggenang, tapi aku tahan. Malam itu, saat Hendra pulang larut, ia tak lagi menyentuhku. Ia hanya melempar tas kerja ke sofa
dan langsung naik ke kamar tamu. Capek, katanya singkat. Aku tahu, ada perempuan lain, bau parfum murahan yang menempel di kemejanya. Sudah jadi bukti, diam-diam yang tak berani. Aku ungkap. Aku duduk sendirian di teras belakang, memandang taman yang dulu ayahku rawat dengan penuh cinta. Ayah, kenapa Bapak pergi meninggalkan aku sendirian di sini? Bisikku pada angin malam. Tak ada jawaban. Aku tak tahu. Malam itu adalah awal dari segalanya. Besok semuanya akan hancur. Tapi juga besok adalah hari di mana benih yang ayahku tanam setahun lalu mulai tumbuh meski saat itu aku masih buta. Aku masih Rika yang lemah, yang masih percaya bahwa kesabaran adalah jalan satu-satunya. Tapi sebentar lagi segalanya akan berubah. Aku belum tahu. Pagi berikutnya, udara Semarang terasa lebih lembab dan menyesakkan. Aku baru selesai mengepel lantai marmer ketika pintu depan diketuk keras. 2 orang agen properti berjas rapi masuk dengan senyum lebar, diikuti Nyonya Suryati yang berjalan pongah seperti ratu. Ini rumahnya, Pak. Bagus kan? Lokasi strategis, dekat dengan pusat bisnis. Pasti laku cepat, katanya sambil menunjuk-nunjuk, seolah rumah ini miliknya sepenuhnya. Aku berdiri di sudut ruang tamu. Tangan masih memegang kain pel. Hendra keluar dari kamar dengan kemeja sudah rapi. Langsung menyambut agen itu dengan jabat tangan hangat. Silakan survei saja, Pak. Kami ingin cepat selesai. Salah satu agen melihat ke arahku. Ibu pemiliknya. Sebelum aku sempat menjawab, Nyonya Suryati langsung memotong dengan suara tajam. Bukan. Dia cuma istri anak saya. Rumah ini sudah atas nama keluarga Wijaya sekarang. Ayahnya sudah meninggal. Warisannya sudah kami urus. Aku merasa darahku mendidih. Tapi suaraku keluar pelan. Bu, ini rumah pemberian ayah saya sebagai mas kawin. Surat-suratnya masih atas nama saya dan Mas Hendra. Nyonya Suryati berbalik. Matanya menyipit penuh kebencian. Mas kawin, jangan bikin saya tertawa, Rika. Ayahmu cuma pengusaha kecil yang sok kaya. Kalau bukan karena anak saya, kamu sudah jadi perempuan biasa di pinggir jalan. Sekarang, berani ngomong mas kawin? Kamu cuma benalu di rumah ini. Parasit yang menghisap darah keluarga kami bertahun. Hendra mendekat. Wajahnya dingin. Sudah, Ma. Gak usah ribut, Rika. Minggir, jangan ganggu kerjaan orang. Agen properti itu terlihat canggung. Tapi Nyonya Suryati malah semakin bersemangat. Ia menarik lengan Hendra. Lihat, anakku ini, dia manajer besar di perusahaan konstruksi. Gajinya puluhan juta sebulan. Kamu cuma bisa masak dan cuci baju. Bahkan anak gak bisa kasih kami. Mandul kayak kamu ini memang gak berguna. Kata-kata itu seperti tamparan keras di pipiku. Aku tak pernah hamil memang. Tapi dokter bilang masalahnya ada di Hendra. Tapi aku tak pernah berani bilang. Sekarang ibu mertuaku melemparnya ke mukaku dengan senyum puas. Sore harinya, setelah agen pergi, suasana semakin panas. Nyonya Suryati duduk di sofa sambil menghitung uang di kepalanya. Rumah ini minimal laku 8 miliar. Setelah bayar utang Hendra, sisanya buat beli apartemen baru dan tambah modal bisnis simpanan anakku. Hendra tertawa kecil. Iya, Ma. Rika gak perlu tahu detailnya. Biar dia packing barang-barangnya aja. Aku yang sedang membereskan piring di dapur langsung membeku. Packing? Maksudnya apa, Mas? Hendra berdiri, berjalan mendekat dengan langkah berat. Kamu pikir kami masih mau nampung kamu? Setelah rumah terjual, kamu keluar dari sini, cari tempat tinggal sendiri. Kami sudah bosan ngurusin orang gak tahu diri kayak kamu. Air mataku jatuh. Tapi ini rumah saya juga, Mas. Kita sudah 8 tahun menikah. Nyonya Suryati bangkit. Suaranya menggelegar. 8 tahun numpang hidup, 8 tahun makan gratis, pakai gratis, tidur gratis. Sekarang ayahmu mati. Kamu gak ada gunanya lagi. Pergi sana. Dasar perempuan gagal, mandul, bodoh.
dan miskin. Hendra tiba-tiba meraih keranjang sampah besar di dapur. Dengan kasar, ia membaliknya ke arahku. Sampah basah sisa makanan, kulit buah, puntung rokok, dan air cucian piring langsung tumpah ke wajah dan bajuku. Bau busuk menyerang hidungku. "Ambil, bersihkan sampahmu sendiri," teriak Hendra sambil menunjuk wajahku yang kotor. "Dasar orang gak tahu diri, hanya numpang hidup seperti benalu. Pergi dari sini. Rumah ini bukan milikmu lagi." Aku terjatuh ke lantai. Tubuhku basah dan lengket. Air mata bercampur dengan sampah yang menempel di rambutku. Suryati tertawa terbahak-bahak. "Lihat itu, Hendra, itu wajahnya yang sebenarnya. Sampah. Besok pagi-pagi sekali, kamu sudah harus angkat kaki. Bawa baju secukupnya, sisanya kami buang." Hendra menatapku dengan pandangan penuh jijik. "Kalau sampai besok masih di sini, aku seret kamu keluar sendiri. Jangan harap dapat apa-apa dari keluarga ini." Malam itu, aku duduk di pojok kamar. Tubuh masih bau sampah, hati hancur berkeping-keping. Aku mengambil tas travel kecil dan mulai memasukkan beberapa baju. Tangan gemetar saat menyentuh keranjang sampah yang masih berantakan di lantai. Di antara tumpukan sampah basah itu, mataku tertarik pada sebuah buku tabungan lama yang kusam dan sebuah catatan kecil yang terlipat. Tangan ayahku. Aku membukanya pelan. Saldo tertera jelas, 500.000 rupiah. Hanya itu. Tapi di catatan kecil itu ada coretan-coretan aneh yang tak ku mengerti. Aku tak tahu saat itu bahwa ini adalah awal dari kebangkitanku dan akhir dari kehancuran mereka. Pagi harinya, udara Semarang terasa lebih panas dan lembab dari biasanya. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan tas travel kecil di tangan. Baju masih bau sisa sampah yang belum sempat kucuci sempurna. Tubuhku lemas, mata bengkak karena menangis semalaman. Nyonya Suryati sudah berdiri di teras dengan tangan di pinggang. Wajahnya penuh kemenangan. "Masih berani nongkrong di sini? Cepat angkat kaki, Rika. Agen properti sebentar lagi datang lagi untuk ukur ulang. Jangan sampai mereka lihat muka jelek kamu yang bikin harga rumah turun," katanya sambil tertawa mengejek. Hendra keluar dari garasi, kunci mobil sudah di tangan. Ia melirikku sekilas, lalu melempar segepok uang receh ke lantai. "Ini, ambil, cukup buat ongkos angkot ke terminal. Jangan harap minta lagi. Kamu sudah kami kasih kesempatan 8 tahun. Sekarang giliran kami nikmati." Aku membungkuk, memungut uang receh itu dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh lagi. "Mas, kita ini suami istri. Bagaimana bisa kamu lakukan ini?" Hendra mendekat. Suaranya rendah tapi penuh racun. "Suami, istri? Kamu cuma istri kertas doang. Dari dulu gak pernah kasih anak, gak pernah bantu bisnis. Cuma bisa ngeluh dan nunggu dikasih makan. Dasar perempuan gagal total. Ayahmu dulu sok kaya, tapi lihat sekarang, kamu cuma warisan sampah." Nyonya Suryati ikut mendekat. Jarinya menunjuk tepat ke wajahku. "Benar kata anakku, kamu itu benalu kelas berat. Hisap darah kami bertahun-tahun. Rumah ini, mobil itu, bahkan baju-baju mewah yang kamu pakai semua dari keringat Hendra. Sekarang ayahmu mati. Kamu gak ada nilai lagi. Pergi. Kalau sampai sore masih kelihatan di sekitar sini, aku panggil satpam seret kamu keluar seperti anjing." Aku mundur selangkah. Tas kecilku terasa sangat ringan. Hanya beberapa baju ganti, sisir, dan 2 barang yang tak sengaja ku bawa dari tumpukan sampah semalam. Buku tabungan lama ayah yang kusam dan catatan kecil berisi coretan aneh. "Bu, Mas, setidaknya kasih saya waktu sedikit untuk cari tempat," pintaku dengan suara hampir hilang. Hendra tertawa keras. Suaranya menggema di halaman rumah yang dulu terasa hangat. "Waktu. Kamu sudah dapat waktu 8 tahun. Ambil saja
sisa tabungan ayahmu itu 500.000 kan? Cukup buat hidup kamu 3 hari. Habis itu, ya mati kelaparan di jalan. Terserah, kami nggak peduli. Onya Suryati ikut tertawa terbohak-bahak sampai bahunya naik turun. Betul. Ambil saja uang sisa tabungan ayahmu yang miskin itu. 500.000. Hahaha. Cukup buat beli mie instan dan tidur di trotoar. Itu pun kalau beruntung gak dirampok preman. Dasar anak orang miskin yang sok jadi nyonya besar. Mereka berdua saling pandang, lalu tertawa lagi. Seolah pengusiranku adalah hiburan pagi yang paling lucu. Aku tak sanggup lagi mendengar. Dengan langkah gontai, aku berjalan keluar gerbang rumah. Pintu besi besar itu ditutup keras di belakangku. Suaranya seperti vonis akhir. Aku berjalan tanpa tujuan di trotoar kawasan elit itu. Matahari Semarang mulai terik, keringat bercampur air mata. Di dalam tas, buku tabungan ayah terasa seperti beban. 500.000 rupiah. Hanya itu, aku tersenyum getir. Benar kata mereka cukup untuk 3 hari, kalau aku hemat sekali. Tapi di antara keputusasaan itu, aku ingat ayah. Beliau bukan orang sembarangan. Aku memutuskan, hari ini aku akan ke bank. Tarik saja 500.000 rupiah. Setidaknya untuk bertahan sementara. Aku naik angkot menuju pusat kota. Sesampai di Bank Mandiri kawasan pusat Semarang, aku mengantri di teller biasa. Saat giliranku, aku menyerahkan buku tabungan itu dengan tangan gemetar. "Bu, mau tarik semua ya?" tanya teller itu ramah sambil membuka buku. Tiba-tiba layar komputer teller itu berubah warna. Lampu merah kecil di sudut meja berkedip. Wajah teller langsung pucat. Ia menatapku dengan mata melebar, lalu buru-buru menutup buku dan memanggil security dengan isyarat tangan. "Bu Rika Rahmani Effendi," tanya security pelan tapi tegas. "Mohon ikut saya sebentar." Hatiku langsung berdegup kencang. Apa aku salah? Apa buku ini sudah kadaluarsa? Atau mereka tahu aku baru diusir? Keringat dingin membasahi punggungku. Aku mengikuti security dengan kaki gemetar. Takut kalau aku ditangkap atau diinterogasi. Tapi bukan ke ruang pengaduan biasa. Security membawaku melewati pintu khusus di belakang lobi, menuju lift privat yang langsung naik ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka ke ruangan mewah, ber-AC dingin, karpet tebal, dan meja besar dari kayu mahoni. Di sana sudah menunggu 3 orang manajer senior berdiri tegak. Begitu aku masuk, mereka semua membungkuk hormat dalam-dalam, hampir seperti menghormat ratu. "Selamat datang Bu Rika," kata salah satunya dengan suara penuh hormat. Pintu ruangan pribadi terbuka. Seorang pria paruh baya berjas rapi keluar. Bapak Darmawan, direktur utama cabang ini. Ia tersenyum hangat dan langsung membungkuk lebih dalam dari yang lain. "Bu Rika Rahmani Effendi, putri almarhum Haji Rahmani Effendi. Kode merah telah aktif. Selamat datang di layanan prioritas rahasia tingkat tinggi." Aku bingung dan ketakutan setengah mati. "Kode merah? Saya cuma mau tarik 500.000 Pak. Saya nggak ngerti." Bapak Darmawan menggeleng pelan. Matanya penuh pengertian. "Buku tabungan ini atas nama ayah Anda. Beliau sudah mengatur kode merah sejak setahun, lalu protokol warisan rahasia tingkat tertinggi di bank kami. Begitu buku ini dibawa oleh Anda dalam kondisi darurat, seluruh sistem langsung terhubung. Saya, seluruh jajaran manajer, bahkan notaris, lawyer, dan Jenderal Harun Saputra di kepolisian sudah mendapat notifikasi otomatis. Mereka semua sedang menunggu instruksi Anda." Ia mengulurkan tangan dengan hormat. "Izinkan saya membimbing Anda langsung ke safe deposit box nomor 478, default pribadi. Ini bukan sekadar kotak biasa, Bu. Ini pintu pertama dari warisan yang ayah Anda siapkan khusus untuk saat Anda benar-benar terpojok."
Seluruh staf di ruangan itu masih berdiri membungkuk. Tak ada yang berani angkat kepala sebelum aku mengangguk. Aku yang tadinya ketakutan, sekarang merasa dunia berputar terbalik. Kode merah itu bukan kebetulan. Itu sinyal dari ayahku. Dan mulai detik ini, seluruh jaringan rahasia yang beliau bangun selama bertahun-tahun sudah terhubung siap melindungiku dan menghancurkan siapapun yang pernah menyakitiku. Aku mengikuti Bapak Darmawan menuju vault dengan langkah yang masih goyah. Di dalam tas, catatan kecil ayah seolah berbisik lebih keras. Ini baru permulaan. Aku mengikuti Bapak Darmawan menyusuri koridor vault yang sunyi dan dingin di basement Bank Mandiri, Pusat Semarang. Langkahku masih goyah, jantung berdegup kencang. Ruangan mewah di lantai atas tadi terasa seperti mimpi buruk yang berubah jadi mimpi aneh. Semua staf dan manajer membungkuk hormat, memanggilku Bu Rika dengan nada penuh penghormatan. Aku yang tadi ketakutan setengah mati, sekarang merasa seperti orang asing di tubuh sendiri. Bapak Darmawan berhenti di depan pintu vault berat berwarna silver. Ia memasukkan kartu khusus dan memindai sidik jarinya. Pintu terbuka dengan suara pelan. Di dalamnya, deretan safe deposit box mengkilap. Kami berhenti di nomor ke-478. Ini milik Anda sejak setahun lalu, Bu, katanya pelan, sambil menyerahkan kunci kecil berukir khusus. Ayah Anda datang sendiri waktu itu. Beliau bilang, kalau Rika datang dengan buku tabungan ini dalam keadaan hancur, berikan semuanya. Jangan tanya apa-apa. Aku menggenggam kunci itu erat. Tangan gemetar. Pak, saya baru saja diusir dari rumah. Suami dan ibu mertua, mereka lempar sampah ke muka saya. Mereka bilang, saya benalu. Saya nggak berguna. Saya cuma punya 500.000 ini. Bapak Darmawan mengangguk pelan. Matanya penuh simpati, tapi tetap profesional. Kami tahu, Bu, kode merah sudah aktif. Sistem bank langsung mengirim notifikasi ke seluruh jaringan rahasia yang ayah Anda bangun. Saat ini, Pak Hadi Pranoto, notaris, Bu Lawyer CR, dan Jenderal Purn, Harun Saputra sudah mendapat pesan. Mereka siap membantu kapan saja Anda hubungi. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memasukkan kunci. Pintu deposit box terbuka dengan klik pelan. Di dalamnya bukan emas atau uang tunai seperti yang kubayangkan. Ada sebuah kotak kayu hitam elegan, 2 flash disk berlabel kecil, map tebal berwarna coklat, dan sebuah amplop putih dengan tulisan tangan ayah untuk Rikaku. Saat kamu benar-benar terpojok, aku membuka amplop itu lebih dulu. Tulisan ayah yang rapi dan tegas langsung menyapa, Rika, sayang, kalau kamu membaca ini, artinya kamu sudah di ujung tanduk. Aku tahu watak keluarga Wijaya sejak lama. Mereka tamak, Hendra, serakah. Ibu mertuamu hanya melihat uang. Aku sudah mempersiapkan ini sejak kamu menikah. 500.000 itu hanya umpan. Maafkan ayah karena harus membuatmu menderita dulu. Di dalam kotak ini ada kunci utama, dokumen warisan, dan bukti awal. Bawa catatan kecil yang mungkin sudah kamu pegang dari rumah. Itu bukan coretan biasa. Itu kode untuk membuka lapisan berikutnya. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Rika yang lemah. Kamu adalah pewaris. Rahmani Effendi, bangkitlah. Balaslah mereka dengan cara yang mereka takutkan. Ayah selalu sayang kamu. Air mataku jatuh ke kertas itu. Ayah tahu. Ayah sudah tahu semuanya dari jauh hari. Bapak Darmawan menunggu di luar pintu vault dengan sopan. Aku memanggilnya masuk. Pak, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ia tersenyum tipis. Pertama, buka kotak kayu itu. Di dalamnya ada kartu prioritas. Bank dengan limit tak terbatas untuk kebutuhan darurat. Kedua, flash disk ini berisi rekaman awal transaksi mencurigakan di perusahaan.
tempat suami Anda bekerja. Ketiga, hubungi nomor di catatan kecil itu. Itu nomor pribadi saya yang langsung terhubung dengan Jenderal Harun dan Pak Anton Susanto, Direktur perusahaan Ayahanda, yang masih memegang mayoritas saham. Aku membuka kotak kayu. Di dalamnya ada kartu emas hitam mengkilap, sebuah kunci kecil lagi, dan map berisi dokumen saham serta surat kuasa. Saldo rekening rahasia Ayah ternyata jauh lebih besar dari yang tertera di buku tabungan biasa. Jauh lebih besar. Aku duduk di kursi fold, tubuh lemas. Mereka tertawa karena 500.000 ini. Mereka bilang cukup buat 3 hari saja. Mereka lempar sampah ke muka saya sambil bilang saya benalu kelas berat. Bapak Darmawan mengangguk. Itu kesalahan terbesar mereka. Kode merah ini bukan hanya soal uang, Bu. Ini jaringan begitu aktif. Seluruh orang kepercayaan ayah Anda sudah terhubung. Besok pagi, Pak Hadi Pranoto akan datang ke hotel tempat Anda menginap untuk jelaskan dokumen warisan. Jenderal Harun akan kirim tim diam-diam untuk amankan bukti korupsi di perusahaan Hendra. Aku memegang flash disk itu erat. Korupsi? Ya. Manipulasi data proyek konstruksi, penggelapan dana negara, dan ada beberapa rekaman Hendra dengan perempuan simpanannya. Semua ada di sini. Ayah Anda sudah kumpulkan bukti sejak 2 tahun lalu. Malam itu, aku kembali ke losmen murah dekat Lawang Sewu dengan tas yang jauh lebih berat. Aku tak berani menginap di hotel mewah dulu. Takut mereka cari tahu. Di kamar sempit, aku buka catatan kecil ayah lagi di bawah lampu neon. Sekarang coretan itu mulai masuk akal. Angka-angka itu adalah koordinat, dan kata sandi garis-garis miring adalah petunjuk urutan. Ayah mengajariku tanpa aku sadari. Aku menatap cermin kecil di kamar. Wajahku masih kusut, mata bengkak, baju bau sampah, tapi di dalam dada ada api kecil yang mulai menyala. Mereka merasa menang. Mereka tertawa sambil usir aku seperti anjing. Mereka pikir 500.000 itu akhir dari segalanya. Besok, aku akan mulai hubungi orang-orang kepercayaan ayah. Mulai dari Pak Hadi Pranoto. Dan perlahan, aku akan berubah dari Rika yang lemah menjadi Rika yang mereka takutkan. Aku memeluk map dokumen itu erat di dada. Untuk pertama kalinya setelah diusir, aku tidur dengan senyum tipis. Mereka belum tahu apa yang menanti mereka. Pagi harinya, sinar matahari Semarang menyusup lewat jendela kamar losmen yang reot. Aku terbangun dengan map dokumen ayah masih terpeluk di dada. Kepala terasa berat, tapi ada kekuatan baru yang mengalir pelan di pembuluh darahku. Aku mandi air dingin, ganti baju bersih dari tas kecilku, lalu duduk di tepi kasur sambil memandang kartu emas hitam yang diberikan Bapak Darmawan kemarin. Aku menekan nomor pribadi yang ia berikan. Telepon langsung tersambung. Bu Rika, selamat pagi. Suara Bapak Darmawan terdengar tenang dan siap. Kode merah masih aktif. Bagaimana kondisi Anda pagi ini? Saya masih di losmen murah dekat Lawang Sewu, Pak. Jawabku pelan. Saya takut kalau langsung ke hotel mewah, mereka akan tahu dan mencari saya. Paham sekali, Bu. Tapi mulai hari ini, Anda tidak perlu takut lagi. Ayah Anda sudah mengatur segalanya. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah melalui telepon, sampai semua kebutuhan terpenuhi. Pertama, Anda harus pindah ke tempat yang aman dan layak. Saya sudah siapkan suite presiden di Hotel Ciputra Semarang. Presidential suite, lantai tertinggi, akses privat, semua biaya ditanggung rekening. Rahasia ayah Anda, mobil pribadi dengan sopir, kepercayaan akan menjemput Anda dalam 30 menit. Aku terdiam sejenak. Suite presiden, Pak, itu terlalu mewah. Saya belum siap. Anda harus siap, Bu Rika. Katanya tegas tapi lembut. Anda bukan lagi perempuan
yang diusir dengan sampah di wajah. Anda adalah pewaris tunggal Rahmani Effendi. Mulai sekarang, ubah cara pandang Anda terhadap diri sendiri. Mereka pernah hina Anda sebagai benalu. Hari ini, Anda akan menjadi ratu yang sebenarnya. 30 menit kemudian, sebuah mobil Mercedes hitam elegan berhenti di depan losmen. Sopir berjas rapi membukakan pintu untukku dengan hormat. Aku naik dengan perasaan campur aduk, masih ada rasa takut, tapi juga getaran aneh yang membuat dadaku hangat. Sesampai di Hotel Ciputra Semarang, manajer hotel sudah menunggu di lobi privat. Begitu melihatku, ia membungkuk dalam. "Selamat datang, Burika Rahmani Effendi. Presidential Suite sudah siap." Lift khusus langsung ke lantai 25. Kamar suite itu luar biasa luas. Ruang tamu sebesar rumahku dulu. Kamar tidur king size dengan pemandangan kota Semarang yang membentang. Balkon pribadi, kolam renang mini di dalam, dan meja kerja besar. Aku berdiri di tengah ruangan, tangan menyentuh kain sofa yang lembut. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. "Pak Darmawan," kataku melalui telepon yang masih tersambung. "Saya sudah di sini." "Bagus. Sekarang dengarkan saya. Saya akan atur semuanya. Pertama, stylist pribadi terbaik di Semarang sedang dalam perjalanan. Namanya Bu Nadia. Ia akan merubah penampilan Anda total. Hari ini rambut, makeup, pakaian, segalanya. Kedua, Pak Hadi Pranoto notaris akan datang sore ini ke suite Anda untuk jelaskan dokumen warisan lengkap. Ketiga, saya sudah hubungi Jenderal Harun Saputra. Sudah mulai kumpulkan bukti tambahan tentang korupsi di perusahaan Hendra. Sore harinya, Bu Nadia datang dengan tim kecilnya. Ia wanita berusia 40 dengan aura percaya diri tinggi. "Burika, hari ini kita ubah Anda menjadi versi terbaik yang pernah ada," katanya sambil tersenyum. Mereka bekerja selama hampir 4 jam. Rambutku yang kusut dipotong dan diwarnai elegan. Makeup natural, tapi tajam membuat wajahku terlihat lebih tegas dan cantik. Bu Nadia memilihkan setelan dress hitam mewah yang pas di tubuhku, sepatu hak tinggi, dan tas branded yang senada. Saat aku berdiri di depan cermin besar di suite, aku hampir tak mengenali diri sendiri. Wanita di cermin itu berdiri tegak, bahu terbuka, mata penuh api. Bukan lagi Rika yang menunduk di dapur. Ini Rika yang baru. Pak Hadi Pranoto datang tepat jam 5 sore. Kami duduk di meja kerja suite yang luas. Ia membuka map tebal. "Burika, ayah Anda meninggalkan 45% saham mayoritas di PT Rahmani Group, perusahaan konstruksi terbesar di Jawa Tengah. Hendra hanya karyawan di sana, tapi ia dan ibunya sudah mencuri-curi dan memanipulasi data selama 3 tahun. Ada bukti penggelapan dana proyek pemerintah senilai puluhan miliar. Flash disk yang Anda ambil dari deposit box berisi rekaman suara dan video Hendra saat rapat gelap dengan rekan kerjanya. Aku mendengarkan dengan tangan mengepal. Mereka pikir saya sudah hancur. Mereka tertawa saat lempar sampah ke muka saya. Pak Hadi mengangguk. Mereka akan menyesal. Besok pagi Anda bisa hubungi Pak Anton Susanto, direktur perusahaan yang setia pada ayah Anda. Ia sudah siap. Serahkan kendali sementara kepada Anda. Malam itu, suite presiden terasa seperti markas perang. Aku duduk di balkon sambil memandang lampu-lampu kota Semarang. Telepon dengan Bapak Darmawan masih tersambung. "Pak, saya sudah berani sekarang," kataku pelan. "Saya mau mereka merasakan apa yang saya rasakan. Tapi lebih sakit. Anda akan melakukannya dengan kepala dingin, Bu. Besok kita mulai langkah pertama. Stylist akan datang lagi besok untuk wardrobe lengkap. Anda sekarang ratu di sini. Gunakan kekuasaan itu dengan bijak." Aku menutup telepon dan berdiri di depan cermin lagi. Aku menyentuh wajahku sendiri. "Rika," bisikku pada refleksi itu.
Mereka pernah bilang kamu benalu. Sekarang, kamu akan jadi ratu yang menghancurkan mereka. Di dalam suite yang mewah itu, di antara aroma parfum mahal dan cahaya lampu kristal, perubahan itu benar-benar terjadi. Aku bukan lagi istri yang diusir. Aku adalah Rika Rahmani Effendi yang bangkit, dan perjalanan balas dendam yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam di Presidential Suite Hotel Ciputra Semarang terasa berbeda. Aku duduk di balkon luas sambil memegang secangkir teh hangat yang dibawakan butler pribadi. Angin malam Semarang membawa aroma kota yang ramai di bawah sana. Dress hitam elegan yang dipilih Bu Nadia masih melekat di tubuhku, membuatku merasa asing tapi kuat. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Telepon berdering. Bapak Darmawan. Bu Rika, selamat malam. Bagaimana suite-nya? Sudah nyaman? Terlalu nyaman, Pak. Jawabku sambil tersenyum tipis. Saya hampir tak percaya ini nyata. Itu nyata. Sekarang saatnya kita buka lapisan berikutnya. Ayah Anda meninggalkan catatan kode di buku kecil itu. Sudah Anda pecahkan? Aku mengambil catatan kecil yang kusam dari tas. Di bawah lampu mewah suite, coretan ayah yang dulu terlihat acak kini mulai terbaca. Angka-angka itu adalah kombinasi nomor rekening dan kata sandi. Garis miring menunjukkan urutan membuka file di flash disk. Saya coba, Pak. Ada pola seperti petunjuk, langkah demi langkah. Bagus, saya akan bimbing melalui telepon. Colokan flash disk pertama ke laptop suite Anda. Aku menurut. Layar laptop menyala. File pertama terbuka setelah memasukkan kode dari catatan ayah. Isinya rekaman video. Di sana terlihat Hendra di ruang rapat perusahaan berbicara dengan 2 rekan kerjanya. Suaranya jelas. Kita naikkan anggaran proyek Pelabuhan Tanjung Mas 15%. Sisanya masuk ke rekening pribadi. Bagian ibu saya 40%. Sisanya untuk simpanan kita di Bali. Rekaman lain menunjukkan Hendra di hotel mewah bersama perempuan muda. Ia tertawa sambil menyerahkan amplop tebal. Ini untuk bulan ini. Jangan bilang siapa-siapa, termasuk istri bodohku di rumah. Aku mengepalkan tangan sampai kuku menusuk telapak. Dia punya simpanan dan ibunya ikut menikmati hasil korupsi. Bapak Darmawan ditelepon, tetap tenang. Itu baru awal, Bu. Ada 3 flash disk lagi di deposit box. Ayah Anda sudah kumpulkan bukti selama 2 tahun. Besok pagi, Pak Anton Susanto akan datang ke suite Anda. Beliau Direktur PT Rahmani Group yang masih setia. Mayoritas saham ada di tangan Anda sekarang. Pagi harinya, pukul 9 tepat, pintu suite diketuk. Pak Anton Susanto masuk dengan map besar. Pria berusia 55 tahun itu membungkuk hormat saat melihatku. Bu Rika, Anda sudah sangat berbeda dari terakhir saya lihat. Ayah Anda pasti bangga. Kami duduk di ruang tamu, suite yang luas. Ia membuka dokumen. PT Rahmani Group memiliki aset lebih dari 2,5 triliun rupiah. Ayah Anda memegang 45% saham mayoritas. Hendra Wijaya hanya manajer proyek dengan gaji tinggi. Tapi ia dan ibunya sudah memanipulasi laporan keuangan selama 3 tahun. Mereka menguras dana proyek pemerintah dan swasta untuk kepentingan pribadi. Nyonya Suryati bahkan punya rekening di Singapura atas nama saudara palsu. Aku mendengarkan sambil menatap pemandangan Semarang dari jendela besar. Mereka pikir rumah ayah saya sudah jadi milik mereka. Mereka usir saya sambil tertawa karena 500.000 itu. Pak Anton mengangguk. Besok saya akan adakan rapat Dewan Direksi mendadak. Anda sebagai pemegang saham mayoritas bisa hadir melalui video conference dari suite ini. Kami akan bekukan semua aset Hendra di perusahaan. Jenderal Harun Saputra
sudah siap turun tangan. Timnya sedang kumpulkan bukti tambahan dari flash disk. Siang harinya, telepon dari Bapak Darmawan lagi. Jenderal Harun Saputra ingin bicara langsung dengan Anda. Saya hubungkan sekarang. Suara berat seorang pria paruh baya terdengar. Bu Rika, ini Jenderal Harun. Ayahanda sahabat lama saya. Bukti korupsi Hendra Wijaya sudah cukup untuk OTT besok lusa. Tapi kita butuh satu bukti final dari flash disk ketiga. Bisa Anda kirimkan salinannya melalui jalur aman yang Pak Darmawan sediakan? Saya kirim sekarang Pak Jenderal, jawabku tegas. Suaraku sudah tak gemetar lagi. Sore harinya, Bu Nadia datang lagi dengan tim. Kali ini bukan hanya penampilan, tapi juga pelajaran etiket dan cara bicara yang tegas. Anda bukan lagi korban, Bu. Anda ratu bisnis. Bahu tegak, pandangan lurus, suara tenang, tapi penuh kuasa. Aku berlatih di depan cermin suite. Saya Rika Rahmani Effendi, pemilik PT Rahmani Group. Malam itu, suite presiden menjadi markas rahasia. Aku duduk di meja besar, dikelilingi dokumen, laptop, dan 3 ponsel khusus yang disediakan Pak Darmawan. Pak Hadi Pranoto datang lagi untuk jelaskan surat kuasa. Pak Anton kirim update via email aman. Jenderal Harun kirim pesan singkat. Tim sudah siap, besok kita mulai gerak. Aku berdiri di balkon. Angin malam menyapu wajahku yang kini dirias sempurna. Aku sudah berubah. Rambut elegan, dress mahal, postur tegak, tapi yang paling berubah adalah di dalam dada, api balas dendam yang semakin menyala terang. Mereka dulu tertawa sambil lempar sampah ke mukaku. Hendra teriak dasar orang gak tahu diri. Nyonya Suryati panggil aku benalu kelas berat. Besok, aku akan mulai balas dengan cara yang mereka tak pernah bayangkan. Aku bukan lagi Rika yang lemah. Aku adalah ratu yang akan membuat mereka tersungkur. Dengan tangan mantap, aku menekan nomor Pak Darmawan. Pak, besok saya siap. Mari kita mulai langkah berikutnya. Di ujung telepon, aku bisa mendengar senyumnya. Baik, Bu Rika, Redcoat sepenuhnya aktif. Sekarang giliran Anda yang memimpin. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur Presidential Suite, memandang refleksi wanita yang kini hampir tak kukenali. Dress berwarna navy gelap dengan potongan tailor-made membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku disanggul elegan, makeup tipis tapi tajam, dan sepatu hak tinggi membuat posturku lebih tegak. Bu Nadia telah menyelesaikan sesi ketiganya pagi ini. Anda sudah siap menjadi Ratu Bu Rika, katanya sebelum pergi. Aku percaya, suite ini kini benar-benar menjadi markas perang. Meja kerja panjang penuh map dokumen, 3 laptop, dan ponsel khusus yang selalu berdering pelan. Pak Darmawan masih membimbingku melalui telepon setiap beberapa jam. Bu Rika, rapat Dewan Direksi PT Rahmani Group dimulai dalam 15 menit. Anda akan join via video conference dari suite. Pak Anton sudah siapkan semuanya. Jangan lupa, suara Anda harus tenang dan penuh kuasa. Aku duduk di kursi ergonomis di depan layar besar. Layar menyala, ruang rapat perusahaan muncul. 10 orang direksi dan manajer senior duduk di sana, termasuk Hendra yang duduk di kursi manajer proyek dengan wajah pongah. Ia mengenakan kemeja mahal, jam tangan mewah, dan senyum sombong seperti biasa. Pak Anton membuka rapat. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Hari ini ada pemegang saham mayoritas yang akan bergabung. Silakan. Bu Rika Rahmani Effendi. Kamera di suiteku menyala. Wajahku muncul di layar besar ruang rapat. Aku melihat Hendra langsung membeku. Matanya melebar, mulutnya terbuka sedikit. Nyonya Suryati yang kebetulan ikut hadir sebagai penasihat juga tersentak di kursinya. Selamat siang, kataku dengan suara tenang tapi dingin. Saya Rika Rahmani
Effendi, pemegang 45% saham mayoritas PT Rahmani Group, sesuai surat warisan ayah saya, almarhum Haji Rahmani Effendi. Hendra bangkit, setengah berdiri. Rika, apa-apaan ini? Kamu kan sudah kami... Aku memotong dengan tegas. Duduk, Mas Hendra. Ini rapat bisnis, bukan drama rumah tangga. Ruangan menjadi sunyi. Pak Anton melanjutkan, sesuai dokumen yang sudah diverifikasi notaris Pak Hadi Pranoto, Bu Rika sekarang berhak mengambil alih kendali sementara perusahaan. Kami akan lakukan audit internal mendadak mulai hari ini. Semua proyek yang diurus Bapak Hendra Wijaya akan dibekukan sementara. Hendra memukul meja. Ini gila. Rika cuma istri saya yang tidak tahu apa-apa. Ia diusir dari rumah. Ia miskin, bagaimana bisa? Ia pegang saham mayoritas. Suryati ikut berteriak dari kursinya. Benar, dia benalu. Dia hanya numpang hidup 8 tahun. Rumah itu sudah kami jual. Uangnya sudah kami pakai. Kamu tidak berhak apa-apa lagi, Rika. Aku tersenyum tipis di layar. Senyum yang dulu tak pernah bisa kulakukan. Benalu, ya? Orang tidak tahu diri? Saya ingat betul bagaimana ibu dan Mas Hendra melempar keranjang sampah ke wajah saya sambil tertawa. Karena buku tabungan ayah hanya 500.000 rupiah. Kalian bilang itu cukup untuk 3 hari hidup saya. Ternyata kalian yang tidak tahu diri. Aku memberi isyarat ke Pak Anton. Ia menekan tombol. Layar besar ruang rapat menampilkan slide bukti pertama. Rekaman suara Hendra yang memerintahkan penggelembungan anggaran proyek Pelabuhan Tanjung Mas. Kemudian foto-foto transfer uang ke rekening pribadi Nyonya Suryati di Singapura. Terakhir, satu klip pendek Hendra di hotel bersama perempuan simpanannya. Ruangan langsung keos. Beberapa direksi mundur. Wajah pucat. Hendra terduduk lemas di kursinya. Ini rekaman palsu, teriaknya, panik. Pak Anton menggeleng. Semua sudah diverifikasi forensik digital oleh tim Jenderal Harun Saputra. Besok pagi, pukul 8, KPK dan Polri akan melakukan operasi tangkap tangan di kantor ini. Bapak Hendra Wijaya dan Nyonya Suryati sudah masuk dalam daftar tersangka korupsi dan penggelapan dana negara. Suryati tiba-tiba pingsan di kursinya. Hendra menatap layar dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Rika, kamu tega. Kita suami istri. Aku menatapnya lurus dari kamera. Suami, istri, kamu yang pertama mengkhianati. Kamu yang lempar sampah ke mukaku sambil teriak dasar orang gak tahu diri. Sekarang giliran saya yang bilang, pergi dari perusahaan ini. Rumah yang kalian jual paksa itu akan saya beli kembali. Dan kalian akan bayar semua yang kalian lakukan. Rapat ditutup dengan suara palu Pak Anton. Aku mematikan kamera. Begitu layar hitam, aku bersandar di kursi. Tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut. Ini gemetar karena kekuatan yang baru kurasakan. Pak Darmawan menelepon segera setelah itu. Bagus sekali Bu Rika. Langkah pertama sudah sangat kuat. Jenderal Harun sudah siap besok. Timnya akan amankan semua aset Hendra. Notaris Pak Hadi sedang siapkan surat gugatan cerai dan tuntutan perdata atas harta Gonogini yang seharusnya menjadi hak Anda. Aku berjalan ke balkon suite. Matahari siang, Semarang menyinari kota dengan terik. Di bawah sana, orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Tapi hidupku sudah tak sama. Malam harinya, Bu Nadia datang lagi membawa koleksi pakaian baru. Aku mencoba setelan power suit putih yang tajam. Di depan cermin, aku berlatih bicara dengan suara tegas. Saya, Rika Rahmani Effendi. Saya bukan benalu. Saya ratu yang kalian injak-injak. Dan sekarang, saya yang akan menginjak kalian.
Pak Anton mengirim pesan. Besok pagi jam 7:30 tim KPK akan datang. Anda ingin menyaksikan dari suite atau langsung ke lokasi? Dari suite saja dulu, jawabku. Saya ingin melihat wajah mereka saat digiring keluar. Aku duduk di sofa empuk suite yang luas, memegang gelas wine mahal. Api di dada semakin besar. Mereka dulu merasa di atas angin. Mereka menguasai rumah, perusahaan, dan harta yang sebenarnya milik ayahku. Mereka tertawa saat mengusirku. Besok, mereka akan tersungkur, dan aku akan berdiri di puncak, melihat mereka hancur. Pukul 07:03 pagi, sinar matahari Semarang menyusup masuk melalui jendela Presidential Suite yang luas. Aku berdiri di balkon dengan power suite putih yang tajam, secangkir kopi hitam di tangan. Di bawah sana, lalu lintas kota mulai ramai. Tapi di sini, di lantai 25, suasana terasa tegang dan penuh antisipasi. Pak Darmawan menelepon tepat waktu. Bu Rika, tim KPK dan Polri sudah tiba di kantor PT Rahmani Group. Jenderal Harun Saputra memimpin langsung. Anda bisa menyaksikan melalui live feed yang saya kirim ke laptop suite. Aku duduk di depan layar besar. Kamera tersembunyi di ruang rapat, menampilkan adegan yang sudah lama ku nanti. Hendra duduk di kursi kerjanya dengan wajah pucat, kemeja kusut. Nyonya Suryati berdiri di sampingnya. Tangan gemetar memegang tas Hermes palsu yang dulu ia banggakan. Pintu ruangan dibuka keras. Jenderal Harun Saputra masuk dengan seragam lengkap, diikuti belasan petugas KPK berpakaian sipil dan polisi bersenjata. Hendra Wijaya dan Suryati Wijaya, kalian ditangkap atas tuduhan korupsi, penggelapan dana negara, manipulasi laporan keuangan, dan pencucian uang. Hak kalian untuk diam dan didampingi pengacara. Hendra melompat berdiri. Ini fitnah. Rika yang suruh kalian, kan? Perempuan itu cuma dendam karena kami usir dia. Nyonya Suryati berteriak histeris. Dia benalu. Dia nggak punya apa-apa. Hanya 500.000 dari ayahnya yang miskin. Kalian salah tangkap. Jenderal Harun tersenyum dingin. 500.000 itu hanya pancingan yang disiapkan almarhum Haji Rahmani Effendi. Bukti yang kami miliki lebih dari cukup. Rekaman suara, video, transfer bank, saksi dari dalam perusahaan, dan dokumen warisan sah yang menunjukkan kalian telah menguasai aset yang bukan hak kalian. Petugas memborgol Hendra dan Nyonya Suryati. Hendra meronta. Wajahnya merah padam. Rika, keluarlah kalau berani. Kamu cuma bersembunyi di balik polisi. Dasar pengecut. Aku menekan tombol intercom yang sudah disiapkan Pak Anton. Suaraku menggema di ruangan kantor melalui speaker. Saya di sini, Mas Hendra. Saya Rika Rahmani Effendi. Bukan lagi perempuan yang kamu lempar sampah ke mukanya sambil teriak. Orang gak tahu diri dan benalu. Hari ini kalian yang akan merasakan apa artinya tersungkur. Nyonya Suryati menangis meraung. Rika, kasihanilah kami. Kami keluarga kamu. Keluar dari rumah saya, lempar sampah ke wajah saya, jual rumah ayah saya, dan tertawa karena 500.000 itu. Jawabku dingin. Sekarang kalian minta kasihan? Terlambat. Mereka digiring keluar gedung. Kamera luar menangkap momen ketika Hendra dan ibunya diseret ke mobil tahanan di depan kantor yang ramai. Karyawan berkerumun, bisik-bisik, beberapa mengambil video dengan ponsel. Berita langsung menyebar di media lokal Semarang. Manajer PT Rahmani Group ditangkap KPK atas dugaan korupsi puluhan miliar. Siang harinya, Pak Hadi Pranoto datang ke suite bersama dokumen lengkap. Bu Rika, surat cerai sudah diajukan. Hak Gonogini yang seharusnya menjadi milik Anda akan dikembalikan penuh. Rumah di kawasan elit yang mereka jual paksa sudah saya beli kembali atas nama Anda. Perusahaan kini sepenuhnya di bawah
Kendali. Anda, Pak Anton, siap menjadi wakil direktur jika Anda mau. Aku menandatangani dokumen dengan tangan mantap. Terima kasih, Pak. Saya ingin rumah itu dibersihkan total. Buang semua barang mereka. Saya akan tinggal di sana lagi. Tapi sebagai pemilik yang sesungguhnya. Malam harinya, aku duduk di balkon suite untuk terakhir kalinya. Angin Semarang terasa sejuk. Telepon terakhir dari Bapak Darmawan. Bu Rika, semuanya sudah selesai sesuai rencana Ayah. Anda, rekening rahasia kini sepenuhnya di tangan Anda. Kode merah akan dinonaktifkan setelah ini, tapi jaringan tetap siap membantu kapan saja. Saya sudah berubah, Pak, kataku pelan, dari perempuan yang diusir dengan sampah di wajah menjadi ratu yang menguasai kembali apa yang seharusnya milik ayah saya. Anda melakukannya dengan baik. Ayah Anda pasti tersenyum di atas sana. Aku menutup telepon dan berjalan ke cermin besar. Wanita yang berdiri di sana adalah Rika Rahmani, Effendi yang baru, kuat, tegak, tak terkalahkan. 2 bulan kemudian, berita pengadilan bergema di Semarang. Hendra Wijaya divonis 12 tahun penjara dan denda puluhan miliar. Nyonya Suryati mendapat 8 tahun karena keterlibatan. Aset mereka disita habis. Rumah mewah yang mereka beli dengan uang haram disita negara. Mereka kini hidup di balik jeruji, miskin, dan nama mereka tercemar selamanya. Aku berdiri di teras rumah lama ayahku yang sudah dibersihkan total. Taman kembali hijau seperti dulu. Aku memandang langit Semarang yang cerah. Ayah, terima kasih. Saya sudah bangkit. Saya sudah memberikan pelajaran yang mereka pantas dapatkan. Aku bukan lagi benalu, bukan lagi perempuan gagal, bukan lagi istri yang dihina. 1 tahun kemudian, udara Semarang pagi itu cerah, tapi hatiku dingin saat mobil hitam mewah meluncur pelan menuju lapas kelas 1 Semarang. Aku duduk di kursi belakang dengan setelan blazer krem yang elegan, rambut tergerai rapi, dan tas Hermes asli di pangkuan. Pak Darmawan yang duduk di samping sopir menoleh pelan. Bu, Anda yakin ingin menengok? Mereka sudah hancur total. Tidak perlu lagi. Saya hanya ingin melihat akhir dari cerita ini. Jawabku tenang, sekali saja, supaya saya benar-benar bisa melupakan. Mobil berhenti di depan gerbang lapas. Petugas sudah menunggu. Berkat pengaruh Jenderal Harun, proses kunjungan berjalan cepat dan privat. Aku masuk ke ruang kunjungan khusus yang dingin, berbau apok, dengan dinding cat mengelupas dan jeruji besi tebal. Pertama, Hendra. Ia duduk di balik kaca pembatas, mengenakan seragam tahanan lusuh, berwarna oranye pudar. Tubuhnya kurus sekali, tulang pipi menonjol, rambutnya memutih di pelipis, meski usianya baru 38 tahun. Mata yang dulu penuh sombong, kini redup, penuh keriput dan lingkar hitam. Ia tampak lebih tua 10 tahun. Begitu melihatku, matanya melebar, tangan gemetar menyentuh kaca. Rika, kamu datang. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Tolong saya. Hukuman saya 12 tahun. Sudah setahun di sini. Makanannya sedikit, tidur di lantai, panas, sesak. Tolong bicara dengan jaksa atau hakim. Minta keringanan atau setidaknya kasih sedikit uang. Cukup buat beli sabun, rokok, atau tambahan makanan. Saya mohon. Sebagai mantan istri, aku menatapnya tanpa ekspresi. Ingat hari itu, Mas Hendra? Kamu ambil keranjang sampah dan balikan ke mukaku. Bau busuk makanan basi, puntung rokok menempel di rambut dan bajuku. Kamu teriak dasar orang gak tahu diri, hanya numpang hidup seperti benalu. Ibu kamu tertawa terbahak-bahak sambil bilang, 500.000 dari ayahku cuma cukup 3 hari. Kalian jual rumah ayahku, rampas apa yang bukan hak kalian, korupsi puluhan miliar, dan punya simpanan perempuan. Hendra menangis.
Air mata mengalir di pipinya yang cekung. Saya salah. Saya menyesal. Tolong, Rika, kasih saya sedikit saja. Aku menggeleng pelan, 1% pun tidak. Mas, kamu dan ibumu sudah menikmati hasil kejahatan kalian selama bertahun-tahun. Sekarang rasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa apa-apa. Di penjara ini tidak ada yang gratis. Bahkan sabun pun harus dibeli dengan uang yang kalian curi dari rakyat. Aku berdiri. Ini akhirnya. Jangan harap saya datang lagi. Hendra memukul kaca pelan. Suaranya pecah. Rika! Aku berbalik tanpa menoleh lagi. Kunjungan kedua lebih menyedihkan. Nyonya Suryati duduk di kursi besi. Tubuhnya lebih kurus dari Hendra. Matanya kosong. Bibirnya bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sudah hilang akal. Seragam tahanan kebesaran menempel di tubuhnya yang tinggal tulang. Begitu melihatku, ia tersentak. Kedua tangannya menempel di kaca. Wajahnya mendekat sampai napasnya mengaburkan permukaan. Rika, anakku, tolong. Hendra, di mana Hendra? Saya lapar, dingin. Mereka ambil semua. Tolong kasih uang, beli obat. Saya gila di sini. Rika, maafkan ibu. Ibu salah. Tolong ibu. Ia bergumam sendiri. Memanggil nama Hendra berulang-ulang. Lalu memanggil namaku dengan nada memohon yang menyedihkan. Air liur menetes dari sudut bibirnya. Matanya liar, seperti orang yang sudah putus asa total. Aku berdiri tegak di depan kaca. Ibu ingat kata-kata ibu dulu? Dasar perempuan gagal, mandul, benalu kelas berat. Kalian tertawa saat lempar sampah ke mukaku. Kalian bilang ayahku miskin. Tabungannya cuma cukup 3 hari. Sekarang, ibu yang hidup seperti itu setiap hari. Tidak ada yang menyayangi, tidak ada yang memberi. Nyonya Suryati menangis meraung. Kepalanya digoyang-goyangkan. Rika, ampun. Saya mohon. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan, tapi tegas. Tidak ada ampun. Ini balasan untuk semua yang kalian lakukan pada saya dan ayah saya. Nikmati sisa hidup kalian di sini. Aku keluar dari ruang kunjungan tanpa menoleh lagi. Udara di luar lapas terasa segar. Aku menghirup dalam-dalam, lalu naik ke mobil. Pak Darmawan tersenyum tipis. Sudah selesai, Bu? Sudah, jawabku sambil memandang jalanan Semarang yang ramai. Mereka sudah hancur. Sekarang waktunya saya hidup. Mobil meluncur menuju rumah lama. Ayahku di kawasan elit yang kini kembali menjadi milikku sepenuhnya. Taman sudah hijau lagi, bunga-bunga mekar, dan di dalam rumah ada tim rumah tangga yang setia. Aku berdiri di teras, memandang langit biru Semarang. Angin lembut menyapa wajahku. Ayah, saya sudah melakukannya. Saya sudah bangkit. Saya sudah memberikan pelajaran yang mereka pantas dapatkan. Sekarang, aku hidup dengan tenang. Perusahaan berkembang pesat di bawah kepemimpinanku. Aku punya teman baru, proyek-proyek besar, dan kedamaian yang dulu tak pernah kurasakan. Tak ada lagi air mata karena dihina. Tak ada lagi rasa takut. Hanya ada Rika Rahmani Effendi, wanita tangguh, pewaris, pemimpin, dan ratu yang kembali ke tahtanya. Tamat.